Ya Allah biha, 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 ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi Mustafa Sidana Ughfir lana ma madha. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas, Al-Maksud Pak Ustaz Akin selaku pengurus masjid serta stafnya. Yang saya hormati para bapak-bapak, para jamaah yang hadir pada malam ini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena tidak demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas kudrah dan iradahnya. Kita alhamdulillah dapat ketemu lagi di masjid ini, karena pertemuan yang baik itu adalah ketika kita ketemu di tempat pengajian, dibandingkan saya ketemu dengan bapak-bapak, dengan jamaah di jalan, ya, atau di pasar, atau di supermarket, atau ketemunya di toko, atau ketemunya di mall, ya, atau ketemunya di tengah sawah, ya. Itu jauh lebih utama kita ketemu di tempat pengajian. Karena tempat pengajian itu adalah insya Allah tempat yang penuh dengan berkah. Insya Allah tempat yang disukai oleh Rasul. Insya Allah tempat yang diridhoi oleh Allah. Maka kita datang ke sini karena mengikuti perintah Rasul, dan kita datang ke sini karena mengharapkan ridho dari Allah. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, hadirnya kita di majelis ini dalam rangka ta'limul ilmi, berkahnya ngaji, berkahnya ilmu, berkahnya majlis. Semoga kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, diberkahi rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita, anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu kita semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang manfaat minad dunya ila akhirah. Amin ya rabbal alamin. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah, syai'un lillah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi.
Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, kita lanjutkan kajian fikih pada malam ini, sambungan dari pertemuan yang lalu, yaitu tentang sholat gerhana. Sholat gerhana itu ada dua, ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau ada gerhana bintang, gerhana bumi, hanya ada dua itu yang potensi terjadinya gerhana, matahari dan gerhana matahari itu disebut dengan kusuf. Kusuf pakai K, kusuf syams. Gerhana bulan itu pakai kho, khusufun qamar. Dalam pelaksanaannya itu sama aja, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Hanya saja ada yang membedakan antara dua gerhana itu. Kalau gerhana matahari itu disunahkannya bacaannya itu sir, ya, bacaannya sir. Jadi imam itu cukup sir saja bacanya. Kemudian bacanya sir. Oh, nyisir. Ya baca Fatihahnya sir gitu. Baca suratnya sir. Surat apa tuh Pak? Surat sir. Ya sir. Angel. Sir itu artinya pelan. Ya. Pelan di sini bukan berarti nyaris tak terdengar suaranya, enggak. Tetap ada suaranya. Setidaknya mulutnya itu umik-umik. Tahu umik-umik apa? Iya. Itu bahasa Perancis itu, umik-umik itu. Kalau komat kamit itu bahasanya dukun. Komat kamit. Mulutnya juga gerak-gerak. Jangan diam. Mentang-mentang sir diam. Allah Akbar. Baca apa? Kok diam aja gitu? Itu nggak sholat, bengong. Ya, jadi harus apa? Komat kamit. Apa umik-umik? Kalau kata Pak Sigit itu umik-umik. Ya Pak Sigit ya? Iya umik-umik. Komat kamit itu Betawi. Kalau Palembang apa? Komat kamit. Nah, kalau Bang Pater pasti umik-umik. Ya, Bang Pater ya, umik-umik. Jawa itu umik-umik. Ya. Itu kalau gerhana matahari, sir bahasanya. Nah, tapi kalau gerhananya gerhana bulan, itu jahar. Ya, jahar. Ada yang kencang gitu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan. Kenapa ketika matahari sir, sementara ketika rembulan itu jahar? Itu dikiaskan, disamakan dengan sholatul lail dan sholatul nahar. Sholatul nahar itu kan ada dua, duhur dan asar. Jahar apa sir? Jahar apa sir? Sir. Karena gerhana matahari itu pasti terjadi di siang hari. Benar nggak? Gerhana matahari malam. Impossible, nggak mungkin. Gerhana matahari itu pasti siang. Karena itu termasuk sholat di siang hari, maka disamakan dengan sholat nahar itu, bacanya sir. Sedangkan
Gerhana bulan itu dianggap termasuk sholatul lail, sholat di malam hari. Dan ciri khasnya sholat di malam hari itu jam maghrib, isya, terus subuh, jahar, tarawih, tarawih. Karena ciri khas salat malam itu adalah jahar, maka pelaksanaan di dalam salat gerhana juga jahar. Ini keterangan. Yusirru fi kusufi syams, sir di dalam gerhana matahari, waya jaharu fi khusufil qamari, dan membaca jahar pada gerhana rembulan. Itu keterangan kita. Ada nggak hadis yang menerangkan tentang itu? Itu kan pendapatnya ulama. Ya. Ini hebatnya kitab ini. Semua yang termaktub di dalam kitab ini itu selalu ada referensi. Dan kalau nggak dari Al-Quran, itu adalah dari hadis. Hadis yang menerangkan kalau sholat gerhana matahari itu syirik. Hadis yang menjelaskan kalau gerhana bulan itu jahar. Ada hadisnya? Ini dia hadisnya. 5 rawahu Tirmidzi, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi itu Iram al-Jam. Sering saya sampaikan di sini. Itu bisa dibaca Tirmidzi, bisa dibaca Turmudi, bisa dibaca Tarmidi. Ya. Maka di Indonesia juga banyak orang namanya Tarmidi. Yang Turmudi ada? Nah, jarang ya. Tapi saya ada tuh punya teman, Pak. Punya teman di pesantren namanya Turmudi. Iya. Nah, yang belum dengar nih Tirmidzi. Tirmidzi itu belum. Tapi sama-sama benar. Mau dibaca tar benar, mau dibaca tur benar, mau dibaca tir benar. Ya. Karena itu adalah ikhram aja. Jadi bebas cara membacanya. Nah, saya punya pesantren itu, pesantren saya namanya At-Tarmasi, At-Turmusi, At-Tirmisi. Pesantren Termas. Bahasa Arabnya itu Tarmasi, Tirmisi, Turmusi, sama-sama benar. Ya. Saya dari kampung Cirebon. Nah, Cirebon itu Syirbuni, Asyirbuni. Itu boleh dibaca Asyirbuni, Asyurbuni, Asyarbani. Karena bapak tuh caruban. Itu mah zaman yang santang. Ya. Raja Galungnya di situ, kampungnya Panganan, Majalengka. Panganan ya? Ciamis. 5 rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun an Samra bin Jundub radhiyallahu anhu qala shalla binan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kusufin la nasma'u lahu shalah. Kata Samra bin Jundub, dia berkata, kami ini sahabat itu pernah sholat bersama Nabi ketika terjadi gerhana matahari. Apa yang terjadi? Apa yang beliau lakukan? Kata Samra bin Jundub, itu Rasulullah SAW membaca ayatnya, membaca suratnya, la nasma'u lahu shalah, tidak terdengar suara sedikit. Tidak terdengar suara. Artinya apa? Bacanya itu sir. Inilah salah satu hadis yang menjelaskan kenapa dalam sholat
gerhana matahari itu harus dibaca sir. Kenapa? Karena ittiba, mengikuti seperti yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asasul hukmi, dasar hukum itu salah satunya adalah min hadyi Rasul, dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dijalankan oleh Nabi itulah yang kemudian menjadi dasar hukum. Gitu. Kalau apa yang dilakukan oleh Muhammad itu nggak bisa dijadikan dasar hukum, nggak bisa. Ya. Nah, hadis yang gerhana bulan, lima rawahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Muslim. Kalau Bukhari itu hadis 10.016. Kalau di dalam Sahih Muslim itu hadis 901. Sanadnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, jaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusyufi bi qiraati. Kata Aisyah bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca jahar pada saat sholat gerhana bulan. Sanadnya langsung dari Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah adalah istri Rasulullah, dan beliau adalah saksi hidup, saksi kunci betapa Aisyah pernah mengikuti sholat gerhana, dan beliau melihat langsung bahwa Rasul melaksanakan sholat gerhana bulan itu dengan membaca jahar. Lagi-lagi dari apa yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi dasar hukum, dan ini kemudian dijadikan konsensus oleh para ulama bahwa gerhana matahari sir, gerhana bulan jahar. Itu. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu udah benar. Karena sama persis seperti yang dilakukan oleh Nabi. Jadi demikian ada ulama yang gerhana matahari itu jahar, ada. Batal nggak sholat tarawih? Enggak batal, nggak apa-apa. Kenapa ikut jahar? Karena ingin menyamakan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Pikiran ulama begitu. Ya. Sholat Jumat jahar apa sir? Jahar. Sholat Id jahar apa sir? Jahar. Padahal pelaksanaannya pagi dan juga siang. Ulama yang beristihad bahwa gerhana matahari itu sir, istihadnya itu adalah disamakan dengan sholat siang hari. Sementara ulama yang ikut jahar disamakan dengan pelaksanaan sholat Jumat dan juga sholat Id. Jadi sama-sama benar. Tapi kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah itu bacaannya sir. Itu jemaah. Mau dibaca sir benar, mau dibaca jahar benar. Yang enggak benar enggak sholat. Ya enggak benar ya enggak sholat. Udah enggak sholat komplain. Apa kamu gerhana matahari harusnya sir itu. Wah imamnya enggak benar. Karena lu enggak sholat. Malah komplak. Nah, di masyarakat kita ada tuh orang yang punya tipikal begitu. Orang-orang pada korban, orang-orang pada sibuk bantuin
dari pagi sampai siang. Tapi giliran kebagian, dia paling rame. Apalagi nggak kebagian, rame. Insya Allah. Nah, ini yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama, sehingga kita enjoy, kita nikmat, kita enak melaksanakan ibadah itu. Ya. Ada yang pernah ikut sholat gerhana matahari di sini? Siapa yang pernah? Ya. Pernah? Di mana Pak Sari? Manggarai. Sir apa jahar? Jahar ya, kayak sholat. Itu berarti mereka mengikuti dan menyamakan seperti sholat. Ya. Tapi jangan disalahkan. Ya memang ada salahnya, salahnya kecil. Ya. Tidak sama persis seperti pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kalau mau sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasul, itu mestinya tapi tidak sampai membatalkan. Ya, tidak sampai membatalkan. Sama dengan kita sholat duhur. Sholat duhur itu sir apa jahar? Sir. Kalau kita sholat duhurnya jahar, batal nggak? Batal nggak? Boleh nggak jahar? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Mau dikomplain ente? Dikomplain ente. Kan perkara sunnah Pak, bukan perkara fardu. Iya kan? Bukan perkara rukun. Hal-hal yang sifatnya bukan fardu, hal-hal yang sifatnya rukun, itu kalau sudah rukun, sudah fardu itu harus. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya sunnah itu dilakukan tidak apa-apa, kan tidak apa-apa. Nah, sir dan jahar itu secara konstitusi hukumnya sunnah. Gitu. Ya. Ngasih fakir miskin sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi kalau ngasih orang yang kelaparan sunnah apa wajib? Wajib. Ngasih kepada orang tua sunnah apa wajib? Wajib. Karena itu termasuk nafkah. Dan istri Anda nggak boleh komplain kalau seorang anak ngasih ke orang tua. Karena kalau anak laki-laki itu sampai kapanpun tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Tapi kalau anak perempuan itu beda. Kalau anak perempuan itu tidak lagi wajib, tidak wajib memberi nafkah pada orang tua. Iya. Apa? Minta mulu. Yang minta mulu ini bapaknya apa istrinya? Bukan bapak yang minta mulu. Bukan bapak yang minta mulu. Oh, minta anu. Ya. Seperti itu ya, Pak. Ya. Nah, di dalam pelaksanaan sholat gerhana ini, itu ada namanya khutbah. Nah, khutbah Rasulullah SAW yang sangat fenomenal ketika terjadi gerhana. Prolognya itu kan sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, betul nggak? Iya. Di era jahiliyah itu mereka punya pemahaman. Kalau ada gerhana, baik gerhana rembulan atau gerhana matahari, mitos jahiliyah itu menunjukkan akan ada anak pembesar atau raja yang mati, yang
Itu mitos jahiliyah begitu. Ya. Dan mitos jahiliyah juga ke bawah di tanah kita, tanah Jawa. Kalau ada gerhana itu, ibu-ibu yang hamil suruh masuk ke kolong balik, biar anaknya nggak kopeng. Telur ayam yang lagi diagrong itu ditutup pakai debu, pakai debu pawon ya. Biar katanya telurnya itu tidak buka. Ada yang mukulin kentongan segala kan. Itu mitos. Bahkan ada yang kemarin tuh siapa pasti gitu, yang konon bulannya itu dimakan oleh apa sih gitu? Naga, buto hijau. Itu kampungnya masih gitu. Bulannya itu dimakan oleh buto hijau. Buto hijau seperti apa loh yang makan bulan itu? Keren banget itu. Cerita Cina yang kuno itu mataharinya atau bulannya itu dimakan oleh naga. Sekarang naga banyak di TTJ, jadi buah buah naga. Nah, mitos-mitos seperti itu jamaah itu terjadi dan ada di sekitar kita. Tapi semenjak Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, dan dalam perjalanan seluruh hidup beliau hanya terjadi sekali itu. Pernah matahari sekali, rembulan juga sekali. Itu skenario Allah. Nah, Rasulullah meluruskan mitos-mitos itu. Dan ternyata jemaah, ketika terjadi gerhana bulan, ketika terjadi gerhana matahari, itu ada salah satu anak Nabi yang bernama Ibrahim. Ya, anak laki-lakinya itu meninggal. Dari situ semakin mengukuhkan mitos jahiliyah bahwa tuh kan benar. Buktinya ada anaknya orang besar yang meninggal dunia. Nah, mitos seperti ini dibantah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana bantahannya? Beliau setelah sholat naik ke mimbar khutbah. Nah, ini khutbahnya Pak. Yang kemudian khutbah inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh ulama-ulama seluruh dunia. Hampir dalam pelaksanaan gerhana bulan atau gerhana matahari itu khotibnya selalu menyampaikan hadis ini. Ini hadis yang kedua. Apa kata beliau? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yanfasifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aytum dzalik fadallah faqabbilu wa sallu wa tasaddaqu. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, sesungguhnya matahari dan rembulan itu adalah kedua-duanya tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari yang tanda kebesaran Allah, rembulan juga tanda kebesaran Allah. Matahari tiap hari keluar dari ufuknya dan menyinari alam semesta tanpa perlu bantuan, nggak perlu tenaga listrik. Bapak nggak perlu nyalain lampu, Bapak nggak perlu bayar token, cukup pakai matahari aja gratis. Dan matahari itu adalah tanda kebesaran Allah.
samping gantung tanpa ada tangkai. Itu tanda kebesaran Allah. Dan tepat waktu, keluar di pagi hari, tenggelam di sore hari, dan terus terbit dari timur, ya, tenggelamnya ke barat, dan terus sampai hari kiamat. Nggak pernah salah, terbit dari selatan, tenggelam ke timur, nggak pernah. Karena itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. La yanqasifani limauti ahadin, tidak akan terjadi gerhana itu, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, hanya dikarenakan meninggalnya seseorang. Tidak, kata Nabi. Tidak ada kaitannya antara meninggalnya seseorang dengan terjadinya gerhana. Itu ceramahnya Nabi. Tidak ada kaitannya antara gerhana matahari dengan ibu-ibu yang sedang hamil masuk ke kolom balik. Tidak ada kaitannya antara gerhana matahari dengan ayam yang sedang angron. Dan tidak ada kaitannya dengan gerhana matahari atau gerhana bulan itu dengan buta hijau. Yang yang makan bulan. Semua itu murni kekuasaan Allah. Semua itu murni atas kudroh dan irodahnya Allah. Walau ada hayati, dan juga tidak ada kaitannya dengan kehidupannya. Tidak ada kaitannya. Faidza ra'aitum dzalik, apabila kalian menyaksikan itu, menyaksikan gerhana matahari, atau kalian pernah menyaksikan gerhana bulan. Nih, seumur hidup kita hingga kita umur sekarang sudah menyaksikan berapa kali gerhana matahari? Bapak? Sekali. Pak? Betul? Dua. Pak Sarif berapa? Sekali atau dua kali? Dua kali. Ya. Nah, kalau gerhana bulan udah berapa kali? Yang fenomenal itu gerhana matahari, ketika gerhana matahari total itu eranya Soeharto. Ingat nggak? Ya. Yang semua anak-anak zaman itu tahun 80-an itu harus masuk semua. Kalau keluar rumah itu, ya. Dan itu sepi, nggak ada orang keluar zaman itu. Karena akan terjadi gerhana matahari dan bisa mengakibatkan kebutaan. Ya, kebutaan. Sekarang orang cuek aja. Mau total kayaknya ambil, mau setengah kayak mau separuh, yang dagang-dagang, yang nyupir-nyupir, yang belanja-belanja, yang ke sawah-sawah, kayak nggak hebat di era sekarang. Luar biasa manusia benar. Ya, apa enggak begitu. Luar biasa. Nah, kata Rasulullah, apabila kalian menyaksikan itu, 4 hal yang harus kalian lakukan. Pertama, Allah, berdoalah kepada Allah. Coba. Perintah Rasul yang pertama, ketika kita mendengar, melihat terjadinya gerhana, maka hendaklah kita berdoa. Doanya apa aja? Berdoa kepada Allah. Banyak ya hal-hal yang terjadi di dunia itu Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa. Misalnya, ketika terjadi hujan deras di malam hari. Ketika terjadi hujan deras di malam hari itu, yang paling enak apa ya? Tidur. Kalau Bapak masih ngamalin ilmu itu, susah untuk jadi wali. Susah, derajat ente kan naik. Susah untuk jadi wali.
Ya. Tapi kalau Anda ingin derajatnya naik dan berubah, ketika terjadi hujan deras di malam hari, berdoa. Turun dari tempat tidur, ambil air wudhu, zikir, sholat, lalu berdoa. Nah, orang yang bisa ngamalin ilmu ini cepat naik derajatnya, cepat jadi wali. Makanya kalau Pak Syarif masih belum jadi wali, anggap aja kalau ada hujan dulu ya masih tidur. Jadi di saat ada sesuatu yang genting, justru Rasulullah dirinya berdoa. Ada lagi terjadi peperangan dahsyat antara orang kafir dan orang Quraisy. Ketika dua pasukan ini beradu dan tempur, apa yang Rasulullah perintahkan? Perintahnya itu adalah suruh berdoa. Karena itu termasuk doa yang dijawab oleh Allah. Sirnya di situ, Pak. Iltiqa'ul jais, ketemunya dua tentara, dua pasukan yang berperang, itu adalah saatul ijabah, saat dikabulkannya doa. Maka di situ Rasulullah perintah untuk berdoa. Ingat peristiwa perang Badar? Ya, Rasulullah berdoa. Demikian pula ketika hujan turun, Rasulullah perintah kita agar berdoa, karena itu adalah saatul ijabah. Demikian pula ketika terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari, Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa. Kenapa? Itu termasuk saatul ijabah. Saat doa itu dikabulkan. Sayangnya kita tidak pakai ilmu itu. Ya, malah sibuk ngumpetin istri yang sedang hamil. Masuk ngomong. Ketuanya berdoa. Maka istrinya suruh masuk. Orang pun tinggal dia 9 bulan rumah orang gimana masuk ya coba. Iya, kalau dipannya tinggi, kalau dipannya rendah, nyangkut bro. Tapi kalau kita pakai ilmu agama, itu subhanallah, tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita takutkan. Justru kita harus berdoa. Itu perintah Rasul yang pertama. Saat terjadi gerhana, doanya terserah Anda, terserah Anda. Mau doa apa, masing-masing aja. Nah, perintah kedua, pada Allah, waqabbilu, baca takbir. Jadi takbiran jamaah, zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau barang dong, iya. Ya, dibuat takbir. Emang boleh. Jadi takbiran itu bukan hanya Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, saat terjadi gerhana rembulan dan matahari pun kita disunahkan untuk takbir. Pernah nggak dengar takbiran ketika terjadi gerhana? Orang ngajinya baru sekarang. Nanti besok-besok kalau ada terjadi gerhana di sini ya, Pak Adin selaku ketua DKM keluarkan komando. Besok ada gerhana, kita warga Leticia akan melaksanakan sholat gerhana. Khotibnya Ustadz Syarifuddin. Imamnya Fathur Ajiji. Keren. Belakang gitu. Bagian takbiran Pak Mukhtar. Ketua koprak-koprak bagiannya. Ayo macam-macam. Di ilmu Pak.
di ilmu. Sehingga ketika kita hidup itu standarisasi adalah dengan ilmu, kita enak, kita enak. Enggak mudah digoyahkan, enggak mudah diombang-ambing, enggak mudah dimasukkan pemikiran-pemikiran yang negatif atau mitos-mitos yang tidak bertanggung jawab. Nah, ilmunya. Tapi kalau nggak ada ilmunya, lu udah nurut aja. Ayammu tutupin pakai tebu, turun. Karena nggak pakai ilmu. Kebetulan punya istri lihat, istri lu masukin, nurut itu. Karena Pak Makabir membaca takbir, wasallu dua, membaca sholat ketiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholat terbanyak. Artinya lagi-lagi disuruh untuk berzikir. Tadi zikirnya takbiran, sekarang kedua adalah sholat. Itu sholat. Yang terakhir, yang keempat, watasodaku, perintah Nabi, bersodako. Sodako, selesai sholat, sodako, masukin ke amal di masjid. Ya, ada anak yatim kasih santunan ke anak yatim. Nggak usah banyak-banyak, mampunya berapa? 10.000 boleh, 10.000 kasih ke anak yatim. Mampunya berapa? 15.000 kasih ke umur dan masyarakat. Intinya sodako di hari itu, di hari di mana terjadi gerhana bulan, di hari di mana terjadi gerhana matahari, kita diperintahkan dan disunahkan untuk sodako. Nggak bisa sodako dengan uang, adanya makanan kok, kasih makanan itu, niat sodako. Saya makanan nggak punya kok, udah habis dimakan sama anak, adanya beras, adanya beras berapa? 2 gelas, kasih beras 2 gelas itu. Saya beras nggak punya, adanya air, kasih air aqua segelas. Ini ya sodako. Kenapa? Sodako itu tadfa'ul bala. Sodako itu bisa menolak musibah. 4 perintah Rasul saat terjadi gerhana. 1, apa? Berdoa. Yang kedua, takbiran. Yang ketiga, apa? Membaca sholat pada Nabi. Yang keempat, bersedekah. Ya, 4 itu boleh diperintahkan. Ya. Nah, kalau 4 ini dilaksanakan, ya insya Allah kita menjadi mukmin yang apa? Muslim yang saleh. Muslim yang benar, orang yang beriman yang benar, tidak mudah diombang-ambingkan oleh lingkungan atau mitos-mitos yang tidak bertanggung jawab. Jelas jamaah? Jelas. Baik, barangkali ada di antara jamaah yang bertanya.